Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita semua. Mohon maaf jika kami ada salah. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan kata-kata ilmu syariat dan ilmu hakikat. Apa sih ilmu syariat itu? Dan apa sih ilmu hakikat itu? Dalam ilmu tasawuf. Dari sebelumnya mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui. Ini kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari selama 11 tahun di pondok pesantren. Kami sudah belajar di pondok pesantren selama 11 tahun. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari. Adapun jika apa yang kami sampaikan nanti berbeda dengan apa yang Anda sudah pelajari, maka mohon maaf, perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Perbedaan pendapat di antara umat Nabi itu adalah rahmah, kasih sayang, atau kemudahan. Ilmu syariat yang saya pelajari adalah ilmu yang nampak, yang dapat dilihat orang, yang berkaitan dengan perintah Sang Pencipta atau larangan Sang Pencipta, dan yang mengerjakan suruhan Sang Pencipta adalah anggota badan, dan yang menjauhi larangan Sang Pencipta adalah anggota badan. Jadi ilmu syariat adalah ilmu yang dilakukan oleh anggota badan, yang mana ilmu tersebut berkaitan dengan perintah Sang Pencipta untuk melakukan ibadah dan larangan Sang Pencipta untuk melakukan maksiat. Contoh seperti harus mengerjakan sholat, harus membayar zakat bagi yang mampu, harus mengerjakan haji bagi yang mampu, harus bersedekah, dan lain sebagainya. Nah itu, adapun menjauhi larangan Sang Pencipta seperti mencuri, berzina, ghibah, adu domba, melihat film porno, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Itu semua dinamakan ilmu syariat. Adapun ilmu hakikat yang kami pelajari adalah ilmu yang tidak bisa dilihat oleh mata, karena ilmu tersebut berhubungan dengan ilmu tasawuf dan ilmu ketuhanan atau tauhid. Jadi ilmu yang tidak bisa dilihat oleh kita dan tidak bisa dikerjakan oleh anggota badan kita, seperti ilmu ketuhanan atau tauhid dan ilmu tasawuf atau ilmu hati, maka itu dinamakan ilmu hakikat. Yang mana ilmu hakikat ini diantaranya adalah mengenal Sang Pencipta, baik mengenal sifat-sifat Sang Pencipta dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela agar hati kita bisa mengerjakan sifat-sifat terpuji. Nah, jadi ada perbedaan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat secara umumnya adalah ilmu fikih, ilmu yang dikerjakan oleh anggota badan yang berhubungan dengan larangan Tuhan
dan perintah Sang Pencipta. Adapun ilmu hakikat itu secara umumnya adalah ilmu ketuhanan atau tauhid dan ilmu tasawuf yang berhubungan seperti mengenal Sang Pencipta dan membersihkan hati dari perbuatan yang tercela seperti iri dengki, seperti sombong, seperti cemburu dan lain sebagainya. Yang mana sifat-sifat tercela itu harus kita hindari. Lalu termasuk pada ilmu syariah adalah ilmu thariqat. Nah, jadi ada syariah, ada hakikah, ada thariqah. Thariqah adalah jalan menyampaikan ilmu syariat, seperti mengingat Sang Pencipta, seperti bertaubat, seperti zuhud, seperti sabar dan lain sebagainya. Lalu termasuk dalam ilmu hakikat adalah ilmu ma'rifah, yang mana ilmu ma'rifah ini adalah mengenal kepada Sang Pencipta. Ya, dan yang mengerjakan perbuatan mengenal adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam atau sanubari. Nah, di antara contoh hakikat itu adalah kita mengenal bahwasanya Sang Pencipta itu esa, bukan dua, bukan tiga, atau seterusnya. Tapi Sang Pencipta itu esa. Kata guru kami, ada perbedaan antara esa dengan satu. Kalau satu masih bisa dibagi. Contoh, aku membeli satu kue, maka bisa dibagi setengah-setengah. Atau aku membeli satu donat, maka bisa dibagi setengah-setengah. Sedangkan Sang Pencipta itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi Sang Pencipta itu bukan satu tapi esa. Karena Tuhan atau Sang Pencipta tidak bisa dibagi-bagi. Mustahil bisa dibagi-bagi. Lalu ilmu syariat ini ada mata pelajarannya tersendiri, yaitu ilmu fikih. Dan untuk menuntut ilmu hakikat itu juga ada pelajarannya tersendiri, yaitu tasawuf. Lalu berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, yang artinya tiap hakikat yang tidak disertai syariat maka jadi zindik. Arti zindik ialah Islam yang akidahnya sesat sehingga jadilah seperti kafir. Atau Islam KTP, di KTP agamanya Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak mengerjakan dia tidak haji dan lain sebagainya. Jadi yang kita ambil dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah, jika seseorang itu bertauhid
atau bertasawuf, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji bagi yang mampu. Dia masih berzina, dia masih menggibah orang, dia masih mencuri, dia masih melihat film porno, dia masih mabuk-mabukan, maka dia masih dikatakan Islam KTP atau bukan orang Islam sejati. Karena yang namanya orang Islam sejati itu adalah dia meyakini bahwa Sang Pencipta itu ada, dan bukti dia meyakini Sang Pencipta itu ada, dia menyembah Sang Pencipta dengan cara beribadah. Lalu ketika dia beribadah, dia menjaga hatinya dari perbuatan yang tercela. Itu adalah Islam sejati. Lalu ada lagi perkataan yang artinya ilmu syariah tanpa ilmu hakikat itu hampa, dan ilmu hakikat tanpa syariat itu rusak. Itu rusak. Nah, jadi ya seperti itulah. Dia bertasawuf tapi dia tidak sholat. Dia bertasawuf tapi dia tidak puasa. Dia bertasawuf tapi dia tidak berzakat bagi yang mampu. Ya, itu adalah Islam KTP. Hanya KTP-nya saja Islam. Lalu berkata Imam Junaid Al-Baghdadi, yang artinya barang siapa mengetahui ilmu fikih, yaitu ilmu syariah, dan tidak mengetahui ilmu tasawuf, yaitu hakikat, maka sesungguhnya orang itu fasik atau mengerjakan dosa kecil. Dan barang siapa mengetahui ilmu tasawuf tapi dia tidak mengetahui ilmu fikih, sungguh orang itu zindik. Nah, zindik ini Islam KTP. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat. Dan siapa yang mengerjakan tasawuf dan syariah, maka dia adalah maka sesungguhnya orang itu yang sebenarnya. Artinya, jika ada orang yang hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih menggibah orang, masih memfitnah orang, masih mencaci orang, masih merendahkan orang, maka dia itu fasik atau mengerjakan dosa kecil. Tapi jika dia tidak memfitnah orang, tidak menggibah orang, tidak mencaci maki orang, dia menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik, dia tidak berbohong, tapi dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak bayar zakat, dia tidak naik haji padahal mampu, maka dia hanya dikatakan Islam KTP, bukan Islam, bukan menganut Islam yang sesungguhnya. Itu yang kami pelajari. Nah, jadi itulah ilmu syariah dan ilmu hakikat. Lalu masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kami pelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu, dia adalah seseorang yang selalu mengerjakan kewajiban
dan menghindari apa yang dilarang, serta tidak tertinggal melakukan perbuatan yang sunnah, dan dia itu suka sholat berjamaah, maka dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah secara umum. Lalu itu tanpa condong ke kiri dan ke kanan. Karena jika condong ke kiri dan ke kanan, itu masing-masing mengaku. Yang kiri mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang kanan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang muka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang di belakang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang kami pelajari adalah ahlus sunnah wal jamaah versi netral tanpa condong ke kiri dan ke kanan. Itu adalah seseorang yang bertakwa kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan perintah Sang Pencipta dan menjauhi larangan Sang Pencipta, serta dia suka mengerjakan sunnah Nabi Muhammad dan dia suka menghadiri sholat berjamaah. Itu versi ahlus sunnah wal jamaah netral, tanpa condong ke kiri dan tanpa condong ke kanan. Lalu dari segi syariat atau ilmu fikih, kata guru kami, itu tergantung siapa yang memandang, ya. Adapun kita dan guru-guru kita memandangnya adalah ahlus sunnah wal jamaah itu fikihnya adalah imam yang 4. Entah itu Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah ini seorang tabi'in, atau Imam Malik, yang mana Imam Malik adalah seorang tabi'in, atau Imam Syafi'i, yang mana beliau ada seorang tabi'ut tabi'in, atau Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau ini adalah tabi'ut tabi'in. Itu yang kami pelajari. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan versi netral. Ini adalah versi kami yang pelajari dari guru-guru kami, adalah seseorang yang fikihnya itu mengikuti salah satu 4 imam. Entah itu Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal. Adapun selain itu, versi kami, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi versi lain itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu versi lain, bukan versi yang kami pelajari. Adapun tasawufnya yang kami pelajari dari guru-guru kami adalah tasawufnya atau pembersihan hatinya itu condong kepada teori Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi ahlus sunnah wal jamaah versi kami yang kami pelajari dari guru kami adalah pembersihan hatinya dari perbuatan tercela, itu mengikut referensi Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, adapun versi lain ya macam-macam. Ada yang mengatakan yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu tasawufnya adalah Imam Haddad. Ada yang mengatakan tasawufnya adalah Faqih Muqaddam. Ada yang mengatakan tasawufnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya macam-macam lah. Tapi versi kami yang kami pelajari adalah
Ahlussunnah wal Jamaah pembersihan hatinya mengikut teori Junaid al-Baghdadi. Nah, mohon maaf jika ada salah. Ini kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari. Jika apa yang kami sampaikan itu berbeda dengan apa yang Anda pelajari, ya tidak masalah. Yang penting Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kita masih mengerjakan rukun Islam, kita masih beriman kepada Sang Pencipta, maka tidak masalah berbeda pendapat. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Semoga kita mati dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.